Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Perikopnya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam hal ini kita menjumpai bahwa hidup ini seringkali kita merasa dibatasi ruang gerak kita, karena orang akan lihat dan berkata apa tentang diri kita jika mereka melihat kita melakukan sesuatu. Hal-hal itulah yang merupakan jerat bagi kita, sehingga kita sangat terbatas. Kita tidak bisa melakukan apa saja karena kita menjaga apa yang dilihat orang dan kemudian apa yang akan dipikir orang tentang diri kita. Namun Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya Allah lebih dari manusia yang bisa melihat apa yang kelihatan di depan matanya. Karena jelas di sini dikatakan, Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Dia bisa melihat apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa ini bukan pembatasan bagi diri kita. Ini bukan sesuatu yang harus membuat kita jadi merasa terkekang, karena segala sesuatu akan dilihat dan diketahui Tuhan. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang harus memotivasi diri kita bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam apa yang Allah ingin kita lakukan. Sebab itu kita katakan, sekecil apapun yang kamu lakukan di dalam Kristus, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Kita seringkali di hadapan orang banyak melakukan hal yang kecil, melakukan hal yang sepele, rasanya memalukan, rasanya apa kata orang, kok cuman untuk yang kecil begitu. Ada banyak orang merasa dirinya sangat terbatas. Dia harus melakukan sesuatu yang kelihatan besar di hadapan orang banyak, supaya orang akan berkata, wah pantas, dia tepat, memang sudah harus begitu, karena orangnya seperti ini dan seperti itu. Namun Alkitab ingatkan bahwa Allah kita tidak terpengaruh dengan apa yang menjadi pikiran orang lain, apa yang bisa dilihat oleh orang lain, karena Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara,
di hadapan keluarga, di hadapan siapa saja. Mereka tidak pernah tahu siapa kita sesungguhnya, tetapi Tuhan sangat tahu siapa kita sesungguhnya. Sebab itu kita melihat satu contoh di dalam Alkitab tentang dua orang raja yang dimiliki oleh orang Israel, yaitu raja pertama yang bernama Saul, yang kelihatannya begitu populer karena fisiknya, karena penampilannya, dan yang kedua karena momen di mana Israel sekian lama tidak punya raja, sekarang punya raja. Maka mereka punya sukacita dengan seorang pemimpin baru yang secara fisik, secara lahiriah sangat tampan. Tetapi kelemahan yang dimilikinya adalah dia terpengaruh dengan apa yang kelihatan. Dia tidak melihat apa yang Alkitab ingatkan. Allah melihat yang tersembunyi, yang kita tidak bisa lihat. Sebab itu ketika Saul memimpin barisan militernya untuk pergi merawan Amalek, dan apa yang terjadi sebelum pergi, ada pesan dari Tuhan bahwa semua harus ditumpas. Manusia, ternak, harta, semua harus dihabisi. Tetapi apa yang terjadi dengan perbuatan Saul? Saul melihat bahwa adalah hal yang merugikan jika semuanya harus di bumi hanguskan, semua harus dibinasakan. Maka atas pandangannya dan pemikirannya, bukankah kalau mereka membawa persembahan dari ternak yang tambun, mereka akan mendapatkan kehormatan karena mereka berhasil memberi yang terbaik untuk Tuhannya. Dan sebagai seorang raja yang ingin meraih keberhasilan di tengah-tengah popularitasnya yang mulai menurun, karena Daud, seorang pahlawan muda yang sempat menggemparkan negaranya dengan membawa kepala Goliat, maka Saul pun terpancing untuk mencari popularitas agar kelihatan. Maka dia membawa agam hidup-hidup. Tetapi Tuhan tidak berkenan, karena Saul lebih peduli untuk hal-hal yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan dia tidak anggap penting. Kita bandingkan dengan seorang raja yang kedua yang bernama Daud. Daud seorang yang kalau diukur kesalahannya, pelanggarannya tidak kalah berat dan sangat berat dibandingkan dengan pelanggaran yang pernah dibuat oleh Saul. Namun Alkitab mencatat Daud seorang yang bisa ditegur, bisa berubah. Kenapa? Karena dia adalah satu pribadi yang selalu menjaga hubungan dengan Tuhan yang melihat apa yang tidak kelihatan. Sebab itu dalam bahagian lain, seorang Daudlah yang pernah berkata, "Ujilah akan aku Tuhan, selidiki akan hatiku, lihat pikiranku, kalau jalanku salah." Dalam hal ini kita melihat bahwa Daud menyadari Allah memperhatikan yang tidak kelihatan. Allah menyelidiki hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang hanya diketahui oleh si pemilik hati itu sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Daud menjadi seorang yang tahu memperhatikan apa yang tidak kelihatan sebagai bahagian yang penting dalam hidupnya, maka kita melihat Daud
tidak menjadi orang yang terbatas. Daud tidak menjadi orang yang merasa ruang geraknya sangat sempit. Tidak. Daud menjadi seorang yang begitu bebas, jadi seorang yang begitu dekat untuk selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Dari situlah kita melihat bahwa ternyata jika kita menyadari Allah melihat yang tidak kelihatan, maka itu adalah peluang untuk kita mengembangkan potensi kita. Bahagian penting dalam hidup ini untuk kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan dialah yang dapat berkata, ujilah akan daku. Uji. Tidak ada orang berani minta diuji dirinya oleh Tuhan. Daud berani karena Daud menjaga apa yang tidak dilihat manusia, tetapi itu dilihat Tuhan dalam dirinya. Biarlah kita sebagai orang percaya, kita hidup di zaman akhir ini, kita harus melihat hal penting yang kita kerjakan dalam diri. Jangan sibuk untuk hal yang untuk pencitraan diri kita karena kita perlu dilihat orang. Tetapi jadilah orang percaya seperti Daud yang menyadari bahwa Allah melihat apa yang tidak kelihatan. Orang bisa menuduh, orang bisa memperkirakan kita, orang bisa mereka-reka dengan diri kita, tetapi Tuhan yang tahu isi hati kita. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi hari ini, kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau Allah yang kami tidak lihat berada di tempat yang tersembunyi, namun Engkau memperhatikan hal-hal yang kami sendiri tidak perhatikan dan tersembunyi. Sebab itu kami mohon kemurahan Tuhan bagi kami untuk sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memegang tangan kami, menetapkan langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, sekolah maupun yang tinggal di rumah, supaya kami menyadari bahwa Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, yang jauh di dalam lubuk hati kami, yang ada dalam pikiran kami, dalam angan-angan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebab itu Bapa, biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga melalui kehidupan kami sepanjang hari ini dimanapun kami berada, kami mempermuliakan Bapa di surga yang kami sendiri tidak lihat, dan melihat apa yang tidak kami lihat. Dan di dalam kehidupan ini kami boleh membangun hubungan yang jauh lebih dalam dengan Engkau, karena itu adalah kesempatan bagi kami untuk melakukan banyak hal yang tidak dilihat orang lain, tapi hanya Tuhan yang lihat dengan kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Besok renungan kita tidak ada karena besok kita merayakan peristiwa kematian Yesus Kristus di salib. Sebab itu besok ada ibadah di GPD Bethesda pada jam 8 pagi yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page serta Instagram. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.